Penyeragaman harga minyak goreng oleh pemerintah rupanya menjadi masalah baru bagi para pedagang. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjaragung Tulang Bawang Minggu pagi. Minyak goreng curah di pasar ini langka, sebab para pedagang tidak mau menyetok minyak goreng harga baru. Mereka kini bertahan menghabiskan stok lama. Itu pun dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Para pedagang belum menurunkan harga minyak goreng karena tidak ada yang menanggung kerugiannya atas aturan baru dari pemerintah tersebut. Saat ini kami belum berani nyetok minyak curah karena dari harga kami para pedagang kewalahan. Dengan modal tinggi kita harus jual dengan satu harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kami kewalahan. Yang pasti itu, dan keduanya semoga minyak curah ini tetaplah untuk dipertahankan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Kita kan juga di musim pandemi ini rakyat semakin menjadi, kalau dihapuskan kasihan. Harga minyak goreng di Pasar Unit 2 Tulang Bawang Rp18.000 per liter. Ini banyak diprotes warga karena mereka menginginkan harga minyak goreng sesuai dengan yang diumumkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Luapan air akibat semakin dangkalnya Sungai Wai Seputih menyebabkan puluhan hektar lahan padi dan jagung di Desa Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah terendam banjir. Banjir sudah terjadi selama sepekan. Hingga Minggu siang, air masih merendam lebih dari 50 hektar lahan jagung dan padi. Meski demikian, para petani tidak berani turun menyelamatkan tanamannya karena aliran air yang cukup deras dan membahayakan jiwa. Menurut para petani, lahan mereka kerap terendam banjir jika hujan. Akibat peristiwa itu, padi yang baru ditanam kemungkinan gagal tumbuh. Ini kalau diperkirakan berapa hektar Bang yang kerendamnya? Kalau diperkirakan puluhan, sampai bawah, sampai sekitar jauh. Berarti ratusan hektar? Iya, Tapi kalau 50-an hektar lebih ya? lebih, tapi 50. Jadi kan ada yang sudah mulai tanam jagung juga, ada yang kalau yang kerendam banyak nggak? Kalau kerendam banyak sih, Yang udah tanam? yang pinggir-pinggir sini aja. Tapi kalau yang bawah sana rata-rata belum, lagi pada mau tanam. Banjir di desa ini rutin terjadi setiap tahunnya. Para petani meminta pemerintah segera memperdalam sungai dan membuat tanggul lebih tinggi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Geliat ekonomi di Provinsi Lampung kini mulai berkembang. Hal ini terlihat dari meningkatnya warga luar daerah ke Provinsi Lampung, baik untuk tujuan wisata maupun berbisnis. Data Bandara Raden Intan II Lampung, terdapat peningkatan jumlah penumpang pesawat sejak bulan Desember 2021 hingga menjelang akhir bulan Januari 2022. Rata-rata jumlah penumpang yang melalui Bandara Raden Intan II perharinya kini mencapai 1.800 orang. Untuk Nataru kemarin alhamdulillah selama pelayanan masa liburan Nataru kemarin dan kebetulan juga kemarin berbarengan kamar kita berjalan dengan lancar. Untuk pesawat kita ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 sekitar 11% penurunannya, dan tapi untuk penumpang alhamdulillah di Desember kemarin kita ada kenaikan sekitar 9% di masa Natal. Data harian penerbangan dan kedatangan kini rata-rata maksimal 16 pesawat. Jumlah penerbangan tersebut telah naik drastis dibandingkan pertengahan 2021 saat diberlakukannya PPKM darurat dan PPKM level 4 yang sehari hanya 3-6 pesawat. Sebelum masa pandemi, jumlah penerbangan melalui Bandara Raden Intan II Lampung dalam sehari bisa mencapai 26 pesawat. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.
Selalu ada surga wisata terpendam di Kabupaten Pesisir Barat yang belum banyak orang menjelajahinya. Salah satunya Pantai Batu Mirau yang terletak di Desa Malaya, Kecamatan Lembong. Jaraknya lebih kurang 2 jam dari pusat kota Kerui. Meski belum terlalu dikenal, sudah cukup banyak pelancong berkunjung. Lokasi wisata Batu Mirau dikenal dengan keberadaan ribuan batu karang di sepanjang pantai dan pasir putihnya yang memanjakan mata. Untuk menikmati pemandangan yang indah itu, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp2.500 per orang. Banyak pengunjung yang datang mengaku mengetahui keindahan wisata Batu Mirau dari media sosial. Meski demikian, beberapa pengunjung menyayangkan masih kurangnya beberapa fasilitas umum seperti tempat ibadah. Mungkin fasilitas kali ya, untuk ya musola kecil, toilet itu perlu kayaknya. Lebih lengkapi lah, biar lebih suasananya lebih enak kalau orang ibadah, sholat zuhur atau dan sebagainya. Pemerintah desa masih berupaya membangun berbagai fasilitas vital untuk pengunjung. Selain tempat ibadah, akan dibangun wahana permainan anak-anak karena pengunjung dilarang mandi di pantai yang langsung mengarah ke Samudra Hindia itu. Salah satu destinasi pariwisata yang dunia, terutama di Provinsi Lampung ini, mengingat wisata Batu Mirau ini adalah satu kekayaan alam yang terbentuk oleh alam, yang mana asal-usulnya ada cerita asal-usulnya di nenek moyang kita zaman dahulu. Dan harapan kami semoga dari Dinas Kepariwisataan baik Kabupaten Pesisir Barat ataupun juga provinsi maupun juga pusat untuk bekerja sama kepada kami masyarakat, khususnya pemerintah Pokon, untuk bersama-sama membangun pariwisata. Pemerintah desa meminta dukungan pada pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat melalui Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata. Bantuan diharapkan bisa mengoptimalkan potensi wisata Batu Mirau supaya bisa mendunia. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.